Jalan Tani Kota Intan. Masih bersama saya Lian. Pada edisi ini kita akan ngobrol seputar iklim. Kenapa iklim? Karena ternyata iklim merupakan salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, khususnya di sektor pertanian. Bersama saya sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama Ahmad Firdaus, SSISP. Beliau adalah petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Apa kabar Kang Firdaus? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua adalah Dr. Hani Hidayati Nafiah, SPMP. Beliau dosen di Fakultas Pertanian Universitas Garut. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir di Obatan. Baik, pertanyaan pertama langsung saja ke Kang Firdaus ya. Kang Firdaus, sebagaimana kita tahu, cuaca akhir-akhir ini susah sekali diprediksi. Kadang hujan, kemudian tiba-tiba panas yang melebihi biasanya. Nah, apakah sudah ada informasi prediksi cuaca ataupun iklim beberapa bulan ke depan, khususnya informasi dari BMKG, Mas? Baik, terima kasih. Jadi begini, untuk sampai saat ini biasanya kita selalu update data dari web BMKG Jawa Barat. Kebetulan beberapa akhir ini untuk website BMKG Jawa Barat yang tepatnya itu di Dermaga Bogor itu udah lama nggak kebuka. Nah, sehingga kita hanya update data dari web BMKG Pusat. BMKG Pusat paling ya untuk seluruh Indonesia mungkin ya, kurang detail mungkin ya. Kurang detail. Nah, tapi alhamdulillah tadi pagi kebetulan saja tadi pagi kita Zoom se-Jawa Barat dengan BMKG membahas mengenai kondisi iklim. Nah, untuk secara keseluruhan Indonesia mungkin terutama 3 bulan ke depan itu pada buletin itu bulan Maret, edisi Maret kita jelaskan bahwa pada bulan April itu semua kondisi masih dalam artian kondisi hujan masih normal dan di atas normal. Bahkan Garut juga. Bahkan untuk bulan April, Mei, Juni itu Indonesia aman. Nah, jadi curah hujan normal di atas normal. Tapi sayangnya kalau melihat dari peta itu untuk Pulau Jawa dari mulai ujung kulon sampai ke Jawa Timur itu mulai bulan Mei dan Juni itu udah terlihat menguning atau coklat. Itu tandanya apa? Artinya hujan di bawah normal. Di bawah. Tapi untuk April masih aman, masih semua se-Indonesia termasuk Bogor itu masih aman. Jadi yang tanam di bulan Maret masih aman ya sampai April? Insya Allah aman. Baik, saya ke Bu Hani. Sebagaimana fakta di lapangan ya Bu. Kemarin kan bulan hujan itu awalnya bulan Januari ya. Dan sangat pendek, kurang lebih hanya 2,5 bulan kalau lihat di lapangan itu dari mulai Januari sampai pertengahan Maret sudah mulai agak berkurang hujannya. Nah, secara umum apa penyebab musim hujan yang pendek atau musim hujan yang pendek atau musim kemarau yang datang lebih awal untuk tahun ini? Apakah kondisi ini bisa memicu El Nino? Oke, saya menitik beratkannya pada El Nino ya tadi ya Teh Lia, mohon maaf ya Teh Lia ya. Menitik beratkannya pada El Nino. Kalau El Nino sendiri tidak hanya bisa kita prediksikan dari atmosfer saja, itu berarti kan menyesuaikan dengan bagaimana sih keadaan di laut itu sendiri gitu ya, oceanografi dengan di atmosfer dalam artian di daratan gitu. Nah, kalau dari akademisi sebetulnya penelitian mengenai El Nino sendiri, terutama atmosfer ada hubungannya dengan bulan basah dan juga bulan kering yang terjadi khususnya di Indonesia saat ini, dan itu tidak selalu berdampak pada El Nino sebetulnya Teh, karena yang seperti tadi di awal saya bilang bahwa tidak hanya berdasarkan pada atmosfer yang terjadi pada kita saja, tapi apa yang terjadi di lautan sana baru dapat dikatakan oh iya ini akan menyebabkan El Nino, mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak selalu bulan basah dan bulan basah yang terlalu pendek dan juga bulan kering yang datang terlalu cepat itu dapat menyebabkan El Nino gitu. Jadi sebetulnya petani-petani juga sebagian itu sudah mulai ramai ribut dengan gorila El Nino ya di lapangan itu. Tapi sebetulnya tidak perlu terlalu ditakutkan ya itu, karena memang kaitannya dengan banyak sekali faktor.
Jadi mudah-mudahan bulan basah yang pendek atau kemarau yang datang lebih cepat itu tidak mempengaruhi kondisi di lapangan, khususnya untuk pengairan ya Bu ya. Kita bisa antisipasi intinya Iya. seperti itu. Iya. Oke, saya kembali lagi ke Kang Firda nih. Jika memang kondisi iklim dan cuaca beberapa bulan ke depan itu sebagian besar wilayah Indonesia masih normal, bahkan mungkin di atas normal ya. Tapi kenapa di sisi lain pemerintah ada kekhawatiran tentang darurat pangan seperti rapat atau Zoom akhir-akhir ini gitu kan yang dibahas itu rawan pangan, darurat pangan itu kenapa Kang? Jadi begini, tadi mau membahas sedikit dulu mengenai El Nino ya. Silakan. Soalnya nyambung sama pertanyaan barusan. Jadi informasi tambahan dari BMKG bahwa untuk tahun ini cenderung kemarauannya La Nina. Informasinya La Nina. Nah, jadi kita ini pas ketika bulan Maret sekarang nih, ini pancaroba atau peralihan. Maret, April, Mei, Juni itu fase netral, disebutnya fase netral. Maksudnya apa Kang? Fase netral tuh jadi nggak La Nina, nggak ke El Nino, tapi dia peralihan menuju ke La Nina. Pancaroba biasa. Pancaroba, betul. Nah, setelah fase netral nanti ketika bulan Juli ke sana itu mulai La Nina. Kalau La Nina itu apa nih untuk masyarakat awam mungkin ya petani ya? La Nina itu apa? Gampang menghafalnya begini. Kalau El Nino itu suhu memanas. Di mana? Di Samudra Pasifik. Dan efeknya kita ke daratan pun memanas. Kemarau, ya. Kemarau kering. Nah, seperti 2023 kemarin ya? Betul, kita menyebutnya kemarau kering. Tapi sebaliknya ketika La Nina, dia suhu di permukaan Samudra Pasifiknya itu turun atau dingin. Dampaknya apa? Dampaknya kemarau tetap jadi kemarau, tapi biasanya kemarau basah. Selama musim kemarau masih bisa kemungkinan terjadi hujan. Jadi tidak kering panjang gitu ya? Betul, betul sekali. Nah, nyambung dengan tadi, kenapa ada kekhawatiran pemerintah darurat pangan? Nah, ini yang pertama, yang paling utama yang sudah dijelaskan oleh pihak Kementerian Pertanian bahwa luas tanam musim Oktober sebetulnya sampai Maret, cuman baru dihitung sampai Februari. Oktober 2023 sampai Februari 2024 itu luas tanamnya menurun. Lumayan. Karena El Nino. Karena yang sisa kemarin. Karena El Nino. Nah, itu menurun seluas 1,9 juta hektar. Lumayan juga. Lumayan. Itu satu Indonesia ya? Satu Indonesia. Kalau hitungan persen itu sekitar 26,2%. Nah, artinya otomatis stok pangan berkurang. Ya. Nah, ditambah lagi nyambung tadi pertanyaan dengan tadi. Pulau Jawa ketika bulan Mei Juni itu di peta buletin BMKG udah melihat menguning atau mencoklat. Artinya hujan di bawah normal. Nah, itu bulan apa? Bulan Mei Juni. Gitu kan? Bulan Mei Juni. Nah, hubungannya apa? Karena ketika El Nino kemarin kita bergeser tanam. Bahkan di Garut informasinya dari Kepala Bidang Sarana kemarin kita panen raya bulan April. Ya, bulan April. Ketika hujan masih normal. Nah, ketika bulan Mei Juni musim tanam sebetulnya. Nah, itu musim tanam. Itu musim tanam gitu. Nah, sehingga dikhawatirkan yang bisa tanam berkurang. Apalagi itu kita Pulau Jawa itu adalah pemasok pangan utama se-Indonesia. Itu 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk seluruh Indonesia Satu termasuk dari Jawa ya? Betul, dari Pulau Jawa. Apa yang terjadi ketika nantinya Pulau Jawa itu tadi kering? Otomatis kan Berpengaruh ke seluruh Indonesia berpengaruh ya? ke Indonesia juga. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama, luas tanam bulan Oktober sampai Februari itu berkurang sebesar 26,2%. Yang keduanya, kemudian dari kita masuk ke musim kemarau, walaupun secara Indonesia hujannya normal, tapi ketika Pulau Jawa itu buat normal, artinya akan mempengaruhi ke masa tanam nanti. Gitu. Ya. Baik, berdasarkan BMKG tadi ya disebutkan oleh Kang Firda bahwa Jawa itu curah hujannya di bawah normal. Nah, ini kira-kira dari tingkat kerawanan pada masa tanam itu bagaimana Kang antisipasinya dari POPT? Oke.
antisipasi kita untuk menghadapi musim kemarau sekarang. Sosialisasinya mungkin ya. Sosialisasi, ya betul. Kita kan punya petugas POPT di lapangan. Salah satu tugasnya adalah mengenai penanganan dampak termasuk kekeringan. Namun sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh BMKG, kalau memang betul terjadi lanina, saya berharap kemarau tidak separah kemarin. Tidak separah Harapan kita semua itu. Iya, tidak separah kemarin. Sehingga apabila nanti kan kalau lanina dingin ya, cenderung dingin, tidak kering, kemarau basah. Nah, artinya mudah-mudahan masih banyak sumber air yang bisa dimanfaatkan, baik dengan cara giling-giling, pipanisasi, pompanisasi. Ya, tidak seperti kemarin. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Yang biasanya ada sumber air bisa dipompa, untuk kemarin karena memang keringnya sangat kering karena El Nino, banyak yang tidak terselamatkan. Dan informasi saja, luas pusonya alhamdulillah tidak nyampe 1000 kemarin. Yang pusat. Yang Garut ya, yang pusonya masih di bawah 1000, masih ya dibanding tahun-tahun sebelumnya masih relatif bagus lah segitu. Ada penurunan indeks pertanaman tahun kemarin? Tentu saja. Yang tadinya 200 mungkin jadi 100 ya. Bahkan informasi nih yang terakhir kemarin, sekarang yang tanamnya sekarang nih, yang tahun pertama berarti ya kan, Iya. tahun pertama itu masih banyak yang gagal karena kurang air, Belum normal ya. belum normal, seperti wilayah selatan dan wilayah utara terutama. Karena untuk Garut Selatan dan Utara ini punya karakter sendiri. Apa karakternya? Ketika musim hujan belakangan, kemarau dia duluan. Jadi masa usianya sedikit gitu. Iya, masa sumbernya sedikit ya, pendek gitu. Baik, terima kasih. Kembali saya nih ke Bu Hani ya. Berdasarkan penjelasan dari Kang Firda tadi, ternyata memang kompleks sekali permasalahan yang kita hadapi terkait dengan itu. Apakah ada teknologi yang dianggap memang pas dan tepat yang sangat dibutuhkan terhadap dampak perubahan iklim? Oke, kalau teknologi kan berkaitan dengan istilahnya sesuatu apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat atau mungkin mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi, mungkin begitu ya. Kalau saya mungkin bisa membaginya pertama dari persiapan sumber daya alam, kan kekeringan berarti hubungannya dengan air berarti kan ya. Nanti kalau kurang berhubungan dengan fisiologi atau stres kekeringan semacam itu, berarti kita perlu mengadakan kayak semacam riset lagi mengenai konservasi tanah dan airnya. Bagaimana kira-kira, mumpung nih sekarang tadi kata Kang Firda bahwa kita masih dalam fase transisi gitu, misalnya mempersiapkan tanah atau lahan pertanian di sekitar kita untuk dilakukan konservasi, sehingga bisa menyediakan air lah mungkin gitu ya, untuk tercapai kayak pertanian berkelanjutan gitu ya tadi ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin dari sisi infrastruktur mungkin ya, penyediaan sistem irigasi seperti itu, kita ada semacam kerjasama dengan pemerintah atau dinas apa gitu yang terkait infrastruktur irigasi semacam itu. Kemudian dari sisi budidayanya ada teknologi pemilihan varietas yang tahan terhadap kekeringan, pemilihan varietas yang mungkin bisa panen lebih cepat dan lain sebagainya. Dan ada kemarin juga untuk hortikultura, terutama yang terakhir saya baca itu riset yang terbaru tahun 2023 bahwa untuk hortikultura bisa dilakukan teknologi tumpang sari. Ini mungkin bukan teknologi yang baru setidaknya ya, teknologi yang sudah biasa begitu tumpang sari. Kan saja yang perlu kita pelajari itu semacam pemetaan tumpang sarinya bagaimana, apakah saling mendukung atau tidak semacam itu. Kemudian jarak tanam yang perlu diatur itu juga perlu dikaji kembali, terutama mungkin daerah Garut kita ini gitu ya, yang memiliki berbagai macam ketinggian tempat, tumpang sarinya cocok seperti apa. Dari segi akademisi itu juga yang perlu digali kembali begitu ya, tumpang sari terutama untuk hortikultura. Kemudian dari segi sumber daya manusianya mungkin ya, termasuk petaninya, entah itu atau mungkin kita sebagai kalau kami dosen ya berarti mendidik mahasiswa gitu untuk jadi petani, dan mungkin di lapangan ya penyuluhnya gitu ya, penyuluhnya yang mendidik petani secara langsung begitu. Nah dari segi penyuluhnya, dari segi petaninya juga harus semacam tidak henti-hentinya mencari informasi terbaru terkait teknologi yang memang sudah dikembangkan oleh para akademisi atau mungkin para peneliti-peneliti di BRIN ataupun yang lainnya gitu, terkait teknologi yang
memang dapat diadaptasi oleh para petani untuk mencegah ini iklim yang cuaca ekstrim seperti ini gitu. Jadi memang yang poin utama itu tadi saya tangkap adalah sumber daya manusianya ya. Jadi mungkin seperti kita ketahui sekarang para petani sudah terbiasa dengan budidaya yang konvensional kan. Jadi begitu ada teknologi baru atau mungkin sekarang perubahan iklim yang semakin tidak menentu, mereka agak kebingungan. Nah, mungkin nanti dari pihak Dinas Pertanian ataupun akademisi bisa membantu kami dari petugas di lapangan mungkin ya, membantu bagaimana mengedukasi petani supaya mereka bisa ikut juga berubah gitu dalam bertaninya. Baik, untuk kali ini mungkin informasinya sebetulnya masih banyak ya yang perlu digali lagi. Para sobat tani mungkin juga penasaran karena kita belum menemukan solusi nih bagaimana untuk menghadapi perubahan cuaca atau perubahan iklim ini. Jadi kita akan sambung lagi di episode berikutnya. Jadi kita cukupkan untuk kali ini. Jangan lupa selalu tonton channel YouTube kita Obatan TV, selalu subscribe dan share. Saya Lia, pamit undur diri. Kalau ada permasalahan kupas tuntas di Obatan. Tetap sehat, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.